Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk memenuhi aksi nyata 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan ini yang akan kita lakukan yaitu yang pertama kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan ditutup dengan kegiatan pasca observasi. Semoga apa yang saya lakukan, apa yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Jadi. Waalaikumsalam Pak P. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak. Jadi kabar ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Pak P saya harapkan bisa sehat baik semuanya. Alhamdulillah Pak. Jadi ini kita pagi-pagi ini sudah ceria, fresh, Bebas ini. Jadi baru sibuk saat ini? Tidak Pak P. Oke, kalau tidak ada kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Ini sehubungan dengan besok, acara besok. Kita akan adakan supervisi ini. Oke. Oh ya, apa itu supervisi, saya ucapkan terima kasih. Nanti harapan saya bisa meningkatkan kompetensi saya dan mempermudah saya dalam melaksanakan pembelajaran kepada anak-anak. Dan anak-anak juga bisa memahami apa yang akan saya sampaikan Pak. Oke. Kira-kira Pak Dandu sudah menyiapkan apa saja untuk kegiatan besok? Untuk supervisinya kita siapkan untuk RPP, juga laptop, job sheet, alat evaluasi, juga LCD. Sudah lengkap sekali ya. Kalau sudah lengkap, materinya apa Pak jadi? Materinya kita nanti akan materi tentang apa itu sistem pengapalan konvensional. Sistem pengapalan konvensional untuk kelas 10. Jam berapa jadi? Besok kita ya jam saya itu penuh Pak, dari jam pertama sampai jam terakhir. Untuk supervisi, berarti besok kita sesuai kesepakatan jam 5 ya? Oke, bisa. Ya, untuk supervisi ini memang kita perlukan untuk membantu Pak Dadi dalam meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Khususnya nanti ada materi-materi yang baru seperti kompetensi sosial emosional, kemudian ada pembelajaran diferensiasi. Sampai di penuhi nama direktur ya, insya Allah belum Pak. Di RPP sudah ada ya? Sudah siapa? Jadi besok kita tinggal melaksanakan supervisi. Kalau boleh saya pinjam RTP-nya Pak Jadi. Oke. Ada di bawah. Oke, Pak pinjam ya. Sampun gitu. Saya lihat sudah cukup Pak Jadi. Ini lihat dari RPP Pak Jadi, untuk strategi yang akan digunakan apa nih? Strategi yang akan digunakan pembelajaran besok. Saya akan menggunakan strategi yang bermacam-macam bervariasi, ya. Sehingga kita akan bisa membedakan kemampuan anak Pak. Karena ada anak yang bisa paham, saya terangkan satu kali sudah bisa paham, tapi ada pula anak yang bisa terangkan dengan gambar juga paham, ada pula anak-anak yang saya terangkan harus dengan benda aslinya Pak. Berarti Pak Dadi sudah memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Di sini Pak Dadi tadi menjelaskan kepada anak, kemudian menjelaskan dengan gambar. Bagi anak yang belum bisa menjelaskan hanya dengan pendengaran saja, bisa dengan
gambar-gambar, dan juga tadi menggunakan benda-benda visual, benda-benda asli yang sesuai dengan materi yang Bapak berikan. Jadi sudah memenuhi pembelajaran berlisensi yang mengacu pada kebutuhan anak. Kemudian untuk kompetensi sosial emosional ini yang akan digunakan Pak Dadi nanti apa? Ya, kita akan memancing emosional nanti dengan cara kita adakan diskusi agar anak bisa bisa keluar emosinya, dan kita akan panjang mula untuk kerjasamanya anak-anak dalam pembelajaran. Begitu Pak. Jadi sudah bagus sekali Pak Dadi memancing anak agar emosinya keluar, antara lain dengan tadi membuat cerita, kemudian memancing mereka untuk kerjasama, diskusi, dan juga akan memberikan toleransi di antara mereka. Sangat baik Pak Dadi. Ini sudah memenuhi untuk berdiferensiasi dan KSE-nya. Ini saya sudah, alhamdulillah Pak Dadi, dari kegiatan praobservasi ini Pak Dadi sudah menyiapkan semuanya, dari alat, bahan, kemudian strategi yang nanti semoga tujuan dari pembelajaran ini dapat tercapai, sehingga anak-anak juga akan dapat menguasai materi yang sudah diberikan. Amin Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Dadi. Mohon izin saya akan melanjutkan perjalanan untuk kegiatan yang lain. Semoga besok pagi kegiatannya akan berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Ya Pak Dadi. Siap, gerak, 2, mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Siap ya? Iya. Alhamdulillah. Mari kita mulai pelajaran 10 teologi. Abiyanto. Ahlan. Agung. Erlangga. Bayu. Bima. Apa? Tugas kita sudah nyambung? Terima kasih. Materi hari ini adalah mengenai sistem pengangkatan konvensional. Pernah melihat mobil berjalan ya? Kalau bisa berjalan? Ya, karena ada mesinnya. Apa yang lain bisa mengatakan apa? Bukan dari baterai ke komponen berikutnya. Komponen berikutnya apa? Koil. Koil apa fungsinya? Untuk apa? Menyimpan dan juga nanti melepaskan arus tegangan. Ya, itu. Waktu kontak membuka nanti akan dilepas, waktu kontak tutup nanti akan disimpan. Kapan? Nanti kalau sudah terjadi induksi pada kumparan primer ataupun kumparan sekunder. Ya. Nah, nanti kumparan primer dulu. Terus tutup kabel ini ada kabel tegangan tinggi Pak Ali. Kabel tegangan tinggi. Nah, kabel tegangan tinggi. Jadi tegangan tinggi berarti tadi apa? Nah, enggak, kabel itu untuk kan berarti dilewati ya. Dilewati tegangan. Nah, tadi saya bilang 20.000. Terus dialirkan ke DC ya, melalui kabel itu. Nih. Nah, oke. Itu waktu menutup tadi ya. Nah. Menutup. Belum. Kita ulangi. Waktu menutup ya, baleni. Kita on-kan, arus mengalir dari baterai menuju ke kumparan primer ya. Terus ke
Latihnya ya. Terus ke masak. Nah itu. Terus pada apa ini? Pada besar harusnya masuk ke masak. Tapi salah orang baru. Terakhir dulu ya. Terus yang kedua waktu membuka. Nah, waktu bukanya baru terjadi apa nih? Ya, pada kumparan primer apa itu waktu membuka arusnya terputus. Ya, tidak ada arus pada kumparan primer. Ya itu. Terus pada terus terjadi induksi diri pada kumparan primer masuk ke kondensator, disimpan pada kondensator dan terjadi induksi diri pada kumparan sekunder. Terjadi tegangan yang tinggi itu ya, dialirkan ke titik motor ke busi. Yes, oke, ada yang berani menceritakan salah bener apa lah aku kamu babi. Nah, balik ini nanti kita balik ini apa itu fungsinya? Mau kita buka. Ya, bisa kamu baca kunci kontak. Apa? Kunci kontak berfungsi untuk wes, nanti ya. Kalian nih kunci kontak untuk mengaktifkan dan mematikan. Ya, terputus dan menunjukkan harus ke file pengapian. Terus dia file bisa tunjukkan di untuk menaikkan tekanan. Ya. Yes, nanti ya, menaikkan tekanan. Sekian itu berapa itu? 12 volt sampai ini ya, soalnya seperti ini mohon dipahami. Ya, dianggap memiliki satu kelompok. Nah, mohon dipahami. Bicarakan. Ya. Ketika NI sekali bosan nengok. Kita juga kenal. Dan dikejar. Waktu kamu kumpul maju. Apa? Dua, marah. Ketika teman kita sedang marah, maka kita menghiburnya agar teman kita moodnya kembali senang. 3. Menangis atau sedih. Saat melihat teman kita sedang sedih, maka luangkan waktu untuk ada di sampingnya dan tawarkan bantuan untuk membantunya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan
akan dari diskusi kelompok 2. 1. Senang atau gembira. Sikap saya kepada teman tersebut adalah ikut senang dengan apa yang saya lakukan. 2. Marah. Jika teman saya marah, saya bantu meredakan amarahnya dengan cara menanyai apa masalahnya. Yang kedua, tidak membantu menyelesaikan masalahnya. 3. Sedih. Jika ada teman saya yang lagi bersedih, maka yang saya lakukan menanyai apa masalahnya, kemudian saya berusaha untuk menghiburnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ini penjelasan cara kerja saat pelatihnya membuka. Jelas cara kerja pelatihnya saat membuka. Saya kira gampang. Tidak ada yang sulit, Pak. Boleh. Semakin cepat, semakin baik. Sistem atau mekanisme yang membantu terjadinya pengapian pada suatu mobil, ya. Sebenarnya adalah satu sistem atau mekanisme atau alat yang membantu terjadinya percikan busi pada mesin, ya, sehingga mobil bisa hidup dan bisa berjalan. Begitu ya kira-kira semuanya? Bisa ya? Dengan tadi beberapa komponen yang Anda sudah paham. Dalam komponennya adalah baterai, terus kunci kontak, koil, distributor, dan kabel tegangan tinggi dan busi. Oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Pak Suri. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Pikul, kemarin untuk supervisinya sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah lega Pak. Dan saya kira anak-anak juga bisa mudah memahami apa yang saya sampaikan dalam belajar. Sehingga anak-anak sangat antusias mengikuti proses belajar mengajar. Saya lihat juga seperti itu Pak Jadi kemarin Pak Jadi sudah melaksanakan dengan berbagai macam variasi pembelajaran, kemudian menggunakan alat-alat peraga. Ini anak-anak kelihatannya sangat antusias. Kemudian untuk berdiferensiasi, saya lihat Pak Jadi sudah menggunakan berbagai macam konten. Kemudian juga untuk KSE-nya, kompetensi sosial emosionalnya, Pak Jadi kemarin menggunakan diskusi bervariasi, sharing, kemudian anak-anak presentasi. Ini juga sangat memberikan emosi anak keluar. Juga contoh-contoh dari Pak Jadi kemarin seperti membuat cerita-cerita yang menumbuhkan emosi anak. Nah, ini sehubungan dengan itu, kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang kemarin Pak Jadi sampaikan di pra-observasi apakah sudah tercapai? Kita sudah tercapai Pak. Tapi walaupun tetap ada kekurangannya. Kekurangan itu akan kita perbaiki itu terutama dalam pembuatan konten video. Sebab dalam pembelajaran kemarin kita dalam melaksanakan KBN kita masih hanya menggunakan hanya menggunakan gambar-gambar. Nanti kedepannya akan saya gunakan konten video yang lebih baik atau saya buat video yang lebih baik sehingga anak-anak bisa lebih mudah memahami dan akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Berarti kemarin memang sudah tercapai, tetapi menurut Pak Jadi masih ada kekurangan ya. Kekurangannya dia dari konten.
konten kemarin Pak Dadi menggunakan penjelasan, kemudian menggunakan gambar dari PPT, kemudian menggunakan alat peraga. Nah ini kelihatannya anak-anak memang sudah antusias, tetapi Pak Dadi merasa masih kurang ya. Oke. Untuk memperbaiki kekurangan tersebut, kira-kira apa yang akan dilaksanakan Pak Dadi ke depan? Ya, untuk perbaikan kedepannya akan saya mengikuti NDND Pak Seperti atau workshop dan juga apa itu ya mengikuti diklat-diklat yang ada, sehingga akan meningkatkan kompetensi saya lakukan. Baik, bagus itu Pak Dadi. Pak Dadi sudah punya perencanaan atau planning yang menurut saya sangat tepat ya. Yang pertama ikut workshop, kemudian mengikuti diklat, mengikuti MGMP. Wah, ini bagus semua Pak Dadi. Kira-kira kapan ini rencananya akan dilaksanakan? Kalau bisa secepat mungkin atau paling tidak 6 bulan ke depan lah kita akan Ada targetnya ya? Iya. Ya, target 6 bulan tercapai, Pak Dadi nanti sudah bisa membuat konten-konten yang menarik bagi siswa gitu. Ya, saya harapkan begitu Pak Dadi. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang masih mengajak Pak Dadi sehubungan dengan kegiatan pra-observasi, observasi, kemudian hari ini pasca observasi ini, kira-kira kalau ada yang mengajak mungkin bisa diceritakan ke saya mungkin. Nanti kita perlu masukan dari teman-teman TKN dan juga masukan dari kepala sekolah di sekolah kita. Jadi Pak Dadi punya tokoh panutan ya, yang dijadikan untuk nanti misalnya sharing-sharing dan sebagainya. Iya. Dari Pak Ibu Kepala Sekolah, kemudian teman-teman yang ada di sekolah kita. dan nanti kita banyak membantu saling sharing ya Pak Dadi ya. Ya. Saya juga masih banyak belajar. Ini kita bekerja sama lah, berkolaborasi. Nanti kita bareng-bareng kerjasama untuk memajukan pendidikan kita, cara mengajar kita, supaya nanti apa yang kita lakukan benar-benar berpihak pada anak. Iya. Sehingga kedepannya anak-anak yang kita ajar akan mempunyai pengetahuan yang luas dan juga keterampilan yang memadai Pak. Sehingga dia selalu akan bisa bekerja dengan keterampilan diri, punya keyakinan diri yang tinggi Sesuai visi TKR. visi TKN. Alhamdulillah Pak Dadi, terima kasih waktunya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih Pak Dadi sudah meluangkan waktunya. Iya, Saya berikan supervisi. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar punya ada manfaatnya. Iya. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri sehubungan dengan diadakannya latihan coaching adalah yang pertama, coaching dimulai dengan kemitraan sehingga berjalan dengan nyaman dan santai. Alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sudah berjalan dengan baik meskipun belum terlihat natural. Hal ini karena masih pengalaman pertama saya melakukan coaching. Yang perlu saya tingkatkan yaitu menggali pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi yang ada pada coachee dan mencoba menghilangkan asumsi pribadi yang muncul. Yang kedua, untuk mindfulness atau kehadiran penuh. Untuk sesi coaching saya berusaha fokus pada coachee dengan mendengarkan aktif, bersikap terbuka, dan menunjukkan rasa ingin tahu serta beberapa candaan agar tidak kaku. Dan hal yang perlu saya tingkatkan adalah selalu berkomitmen untuk terus berlatih teknik coaching seperti keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot, teknik stop, dan kehadiran penuh. Umpan balik dari kegiatan coaching untuk supervisi ini adalah coach memberikan pertanyaan kepada coachee. Bagaimana perasaan coachee setelah kegiatan supervisi dengan menggunakan coaching? Adapun jawaban dari coachee adalah yang pertama, coachee merasa lega bahwa kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Coachee juga merasa siswa lebih antusias, siswa lebih mudah menangkap materi yang disampaikan. Kemudian untuk kelemahan yang diungkapkan dari coachee yaitu bahwa ia merasa masih
belum maksimal dalam memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi sosial emosional. Karena hal ini baru pertama kali diperagakan. Koji merasa bahwa konten yang diberikan belum maksimal, masih harus ditambah dengan konten-konten lain yang menarik bagi siswa, seperti video pembelajaran ataupun video-video kreatif dan inovatif yang diperoleh dari YouTube atau media sosial lainnya. Kedepannya, untuk pengembangannya, Koji merasa harus masih banyak belajar. Maka dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, Koji akan belajar melalui konten-konten dari YouTube atau media sosial lainnya, kemudian mengikuti diklat atau workshop, dan mengikuti kegiatan NGMP. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membantu pengembangan Koji dalam meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Pak Supri Hadi selaku CPD kita, bahwasanya kami selaku PP akan mereview bagaimana kegiatan Panjenengan sebagai supervisor pembelajaran bahasa dan juga coaching yang telah dilaksanakan, dan saya sudah melihatnya. Kita cuma mereview sedikit, alhamdulillah Pak Supri selaku supervisor dan juga masalah coachingnya sudah melakukannya dengan bagus dan lancar sesuai dengan algoritma, bahwasanya dalam mendampingi termasuk Jawa dalam coaching, Dekus dan kliennya merasa nyaman dalam didampingi bagaimana pengembangannya dan untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan, yaitu sebagai kliennya adalah Pak Sidadi SPD di kelas teknik otomotif pada materi sistem pengambilan pelajaran dengan dasar keseluruhan mata pelajaran ini, dan itu sudah terlaksana, dan klien merasa nyaman dan bagaimana bisa menemukan apa yang selanjutnya untuk dikembangkan dalam pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid serta berdiferensiasi sehingga kedepannya anak merasa senang dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih atas praktek baiknya Bapak Supri sebagai CGP kita. Semoga kedepannya diberi kemudahan dan kelancaran sehingga sampai akhir mendapat sertifikat guru benar. Itu saja dari kami selaku PP dalam mereview program coaching dan supervisi Temas Jawa. Dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwawan atas reviewnya. Semoga dengan review yang telah Pak Iwawan sampaikan kepada kami dapat menindaklanjutinya. Kemudian untuk pembelajaran memang ada sedikit kendala dengan diferensiasi dan KSE, karena memang untuk guru-guru yang tidak mengikuti program guru penggerak ini memang belum tersampaikan. Memang ini mungkin tugas kita nanti untuk memberikan ilmu, membagikan ilmu kepada rekan-rekan guru. Terima kasih Pak Iwawan atas bimbingannya. Demikian video pembelajaran untuk tugas aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.